Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami di sini dari kelompok 3 akan melakukan praktikum pengenalan alat-alat laboratorium beserta fungsi dari alat tersebut. Tujuan dari diadakannya praktikum pengenalan alat lab ini adalah untuk mengenal beberapa macam alat gelas yang sering digunakan dalam laboratorium dan penggunaannya. Pengenalan alat-alat praktikum ini penting dilakukan guna untuk keselamatan kerja dalam melakukan proses penelitian. Selain itu juga pengenalan alat praktikum bertujuan agar mahasiswa mengetahui nama dan juga fungsi dari alat-alat tersebut. Baik, langsung saja kita mulai pengenalan alat laboratorium beserta fungsinya. Let's go! Baik, selanjutnya adalah labu ukur. Labu ukur adalah sebuah perangkat yang memiliki kapasitas antara 5 ml sampai 5 liter. Dan biasanya instrumen ini digunakan untuk mengencerkan zat tertentu hingga batas akhir labu ukur. Fungsinya untuk pengenceran larutan dan untuk pembuatan larutan, yaitu corong gelas. Corong adalah peralatan gelas laboratorium yang berbentuk kerucut dan memiliki pipa silinder atau stem yang relatif panjang. Corong biasanya digunakan untuk memasukkan padatan atau cairan pada suatu wadah atau tempat yang sempit seperti botol atau labu ukur. Selanjutnya, rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi merupakan salah satu dari alat-alat laboratorium yang berupa non-gelas terbuat dari kayu yang berbentuk seperti rak kecil. Rak ini digunakan untuk menata atau menyimpan beberapa dari tabung reaksi. Fungsi rak tabung reaksi sendiri yaitu sebagai tempat untuk meletakkan tabung reaksi yang berjumlah banyak. Selanjutnya yaitu autoclave. Autoclave yaitu alat laboratorium yang digunakan untuk mensterilkan alat-alat laboratorium setelah digunakan. Fungsi autoclave secara umum adalah untuk sterilisasi. Adapun apa saja objek yang disterilisasi, terdapat beberapa jenis seperti peralatan medis atau kedokteran. Yang kedua, peralatan laboratorium atau research. Yang ketiga, media cair dan padat. Alat yang selanjutnya adalah Erlenmeyer. Erlenmeyer adalah jenis labu laboratorium yang banyak digunakan. Alat berbentuk kerucut dengan leher silinder dan dasar yang datar ini diambil dari nama Emil Erlenmeyer,
seorang kimiawan asal Jerman. Fungsi labu Erlenmeyer adalah untuk mencampur, mengukur, dan menyimpan cairan. Umumnya, Erlenmeyer ini terbuat dari kaca borosilikat sehingga tahan ketika dipanaskan. Ukuran labu Erlenmeyer ini bervariasi mulai dari 50 ml sampai 500 ml. Kemudian adalah batang pengaduk. Batang pengaduk ini digunakan untuk mencampur cairan dengan bahan kimia untuk keperluan praktek di laboratorium. Ukurannya hampir sama dengan sedotan minuman, namun sedikit panjang dengan ujung yang membulat. Selain untuk mencampur larutan, fungsi batang pengaduk juga adalah untuk membantu dekantasi larutan, menginduksi kristalisasi, dan memecahkan emulsi pada suatu ekstraksi. Selanjutnya adalah gelas beker, atau gelas yang biasa disebut dengan gelas piala atau gelas kimia. Gelas ini adalah alat laboratorium yang berfungsi sebagai penampung. Terdapat beberapa ukuran untuk gelas ini, mulai dari 25 ml hingga 3 liter. Gelas ini terbuat dari bahan borosilikat atau juga plastik. Lalu, gelas ukur. Fungsi dari gelas ukur adalah sebagai alat untuk mengukur volume larutan, mulai dari volume yang 10 ml hingga yang 2 liter. Gelas ukur berbentuk pipa dan umumnya terbuat dari bahan plastik yang dilengkapi dengan bagian bawah yang lebar, sebagai kaki untuk menjaga kestabilan gelas ukur. Alat yang selanjutnya adalah pipet tetes. Pipet tetes merupakan jenis pipet berupa pipet yang kecil yang terbuat dari kaca atau plastik dan ujung bawahnya meruncing, sedangkan pada ujung atasnya ditutupi oleh karet. Bermanfaat untuk mengambil cairan dengan skala tetesan yang kecil. Alat yang berikutnya adalah pipet ukur. Pipet ukur adalah merupakan alat gelas laboratorium berbentuk silinder panjang yang ujung bawahnya lancip seperti pensil. Ditinjau dari bentuknya, jenis pipet yang satu ini berbeda dengan pipet volume. Perbedaannya adalah pipet ukur tidak memiliki gelembung pada bagian tengahnya dan memiliki skala per milinya tergantung kapasitas pipet ukur tersebut. Yang selanjutnya adalah Bunsen atau lampu spiritus. Lampu ini adalah lampu pemanas api dengan bahan bakar dari spiritus. Pada laboratorium mikrobiologi, lampu spiritus mempunyai beberapa fungsi atau kegunaan, yang diantaranya adalah yang pertama, sterilisasi sebelum inokulasi sampel. Yang kedua adalah mengkondisikan area dalam kondisi aseptis dengan jarak maksimal dari pijaran lampu spiritus 30 cm. Alhamdulillah, pengenalan dan juga penjelasan fungsi dari alat laboratorium telah selesai. Sebenarnya masih ada banyak peralatan yang khusus digunakan dalam laboratorium. Namun, karena keterbatasan kami dan juga ketersediaan alat-alat yang ada dalam kampus kami, maka hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Dengan mengetahui nama alat dan apa fungsi dari alat-alat laboratorium, semoga dapat menunjang kegiatan praktikum atau eksperimen yang Anda lakukan. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Dukungan dari kalian adalah semangat bagi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.